Ya, kita ketemu lagi di materi ketujuh, Sistem Informasi Akuntansi, di video bagian kedua, komponen SPI menurut KOSO. Saya berharap untuk yang materi yang pertama kemarin, video kemarin sudah dipelajari dengan baik. Sekarang kita masuk ke versi KOSO, komponen SPI-nya. KOSO, singkatan dari Committee of Sponsoring Organization, adalah suatu organisasi di Amerika yang anggotanya terdiri dari The American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountant, the Institute of Internal Auditors, the Institute of Management Accountant, dan the Financial Executive Institute. Mereka berkumpul untuk merumuskan SPI yang baik dan bisa diterapkan di semua perusahaan atau organisasi di Amerika. Nah, di Indonesia ini beberapa memang kita menyesuaikan. Karena apa yang dirumuskan oleh KOSO itu juga ada di Indonesia berkaitan dengan kondisi budaya dan juga aktivitas dalam perusahaan. Nah, komponen SPI versi KOSO ada 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, control environment. Yang kedua, aktivitas pengendalian atau control activities. Yang ketiga, pengukuran risiko atau risk assessment. Sistem informasi dan komunikasi, information and communication system, dan pemantauan atau monitoring. Nah, kita akan mencoba untuk membahas satu persatu. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Aspek terpenting dalam suatu perusahaan atau fondasi utama dalam setiap organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusia. Hal ini mencakup integritas, pemahaman etika, dan tingkat kompetensinya. Sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara masalah integritas, lebih fokus kepada bagaimana orang ini bertanggung jawab, jujur, dan tekun, itu berintegritas. Lalu memahami etika. Etika adalah aturan atau cara untuk bertindak atau bertingkah laku, mengatur orang untuk bertingkah laku. Dan juga kompetensinya, saudara kemampuan dan keahliannya. Sikap mental dari perilaku sumber daya manusia ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimanapun juga lingkungan akan mempengaruhi kinerja, behavior atau perilaku seseorang. Oleh karena itu, lingkungan pengendalian harus dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya menjadi lebih baik dan berkinerja baik. Lingkungan pengendalian itu faktor-faktornya antara lain adalah komitmen terhadap integritas dan etika profesional. Integritasnya bagaimana? Ketekunan, pertanggungjawaban, dan juga kejujuran. Ini berkaitan dengan integritas. Bagaimana juga mereka melaksanakan atau melakukan etika profesional dengan baik. Mengatur tingkah laku profesional mereka. Ini akan mempengaruhi kinerja juga behavior perilaku orang yang ada dalam perusahaan. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi manajemen, setiap perusahaan pasti punya filosofi. Ada yang dalam bentuk jingle, ada yang dalam bentuk visi, ada yang dalam bentuk mungkin slogan dan sebagainya. Seperti halnya Yamaha, selalu yang terdepan. Apalagi Nokia, connecting people. Apalagi lalu mungkin Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Setiap filosofi yang diterapkan dalam perusahaan ini akan mempengaruhi orang yang ada dalam perusahaan untuk melakukan itu. Lalu gaya operasi manajemen tergantung dari biasanya manajemen yang ada. Perubahan-perubahan direktur manajemen ini juga akan mempengaruhi gaya operasi. Ada yang konservatif, hati-hati, ada yang spekulatif, ada yang moderat dan sebagainya. Ada yang perfeksionis dan sebagainya. Nah, ini gaya-gaya operasi. Lalu berikutnya struktur organisasi.
struktur organisasi ini untuk memperjelas garis otoritas dan tanggung jawab. Juga memberikan pedoman, rencana, pengarahan, dan pengendalian operasi. Setiap struktur organisasi yang baik akan terlihat siapa yang nanti yang bertanggung jawab, siapa yang akan membuat perencanaan, siapa yang akan mengkoordinasikan, siapa yang akan berkoordinasi, komunikasi, dan sebagainya. Nah, ini akan terlihat dalam struktur organisasi. Kewenangan akan kelihatan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ada di bawahnya, dan sebagainya. Selama struktur itu baik, ada job desk-nya dan sebagainya, maka lingkungan itu akan berjalan dengan baik selama semua itu aturan dilaksanakan. Efektivitas peran Dewan Komisaris dan Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab mengawasi struktur pengendalian intern perusahaan, proses pelaporan keuangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap beberapa hal termasuk undang-undang, peraturan, serta berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman-pedoman atau panduan-panduan yang ada dalam perusahaan. Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab. Siapa yang memberikan otoritas, siapa yang bertanggung jawab, ada job description-nya dan sebagainya, ini akan penting. Ini juga akan mempengaruhi perilaku orang di dalam lingkungan. Kebijakan dalam sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmennya, mulai dari penempatannya, sesuai dengan kompetensinya, pengembangan, pemutusan hubungan atau pemberhentian, pemberian reward and punishment dan sebagainya. Ini semakin bagus pola kebijakannya, maka perilaku dalam lingkungan pengendalian juga akan baik. Pengaruh ekstern, politik, sosial, budaya, teknologi, bencana alam juga akan mempengaruhi lingkungan pengendalian. Berikutnya aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan atau aturan yang memberikan jaminan cukup bahwa tujuan pengendalian manajemen tercapai. Aktivitas pengendalian itu hal tindakan yang dilakukan untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, umumnya aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah otorisasi yang tepat terhadap aktivitas transaksi. Otorisasi umum didokumentasikan dengan menandatangani, memberikan tarah atau mencantumkan kode otorisasi pada dokumen atau catatan yang mewakili transaksi. Biasanya ketika kita akan memberikan otorisasi, suruh tanda tangan di bawah paraf atau apa di dalam suatu dokumen. Salah satunya adalah untuk kita memberikan persetujuan atau memberikan koreksi. Ya. Kalau sudah ditandatangani berarti sudah bagus, sudah sesuai. Kalimatnya sudah bagus, bentuknya sudah bagus, atau mungkin isinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya seperti itu. Tetapi ada kalanya otorisasi dijalankan dengan kebijakan umum yang masuk dalam SOP. Jadi tidak perlu tanda tangan, tetapi selama itu masuk dalam SOP, maka itu langsung bisa terotorisasi dengan baik. Nah, otorisasi ini ada 2, otorisasi khusus dan otorisasi umum. Otorisasi khusus atau specific authorization adalah otorisasi yang memberikan secara terbatas atau diberikan secara terbatas untuk melaksanakan transaksi atau aktivitas yang bersifat khusus dan tidak terjadi secara rutin. Umpamanya di dalam satu bank unit itu hanya bisa memberikan pinjaman sampai dengan 10 juta. Lebih dari 10 juta itu harus sampai ke cabang. Nah, ini otorisasi khusus untuk lebih dari 10 juta harus sampai ke cabang dan sebagainya. Otorisasi umum yaitu otorisasi yang diberikan kepada seluruh atau secara penuh tanpa memperdulikan atau diperlukan lagi persetujuan khusus untuk melaksanakan transaksi atau kegiatan rutin. Ya, kalau selama itu sudah masuk ke ranah kebijakan dan aturannya bisa langsung disetujui. Berikutnya pemisahan tugas. Pengendalian intern yang baik menghendaki bahwa tidak ada seorang pun karyawan yang diberikan terlalu banyak tanggung jawab atau tugas. Semakin banyak orang diberikan tugas atau tanggung jawab, biasanya akan terjadi error atau mungkin fraud. Seorang karyawan tidak boleh berada dalam posisi untuk melaksanakan dan menyembunyikan kecurangan dan kesalahan. Artinya ketika seseorang itu melakukan beberapa tugas, beberapa aktivitas, bisa saja itu terjadi kecurangan atau kesalahan.
Pemisahan tugas mensyaratkan pemisahan fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Untuk fungsi otorisasi, yaitu fungsi persetujuan terhadap transaksi yang akan dilaksanakan. Jadi kalau ada bagian penjualan setelah melakukan order begitu, lalu di permintaan pembelian begitu ya, lalu dimintakan tanda tangan atau otorisasi dari pimpinan atau manajer pembelian supaya dicek ya. Fungsi pencatatan mencakup pembuatan dokumen, sumber, pemeliharaan jurnal, buku besar, dan pembuatan rekonsiliasi serta pembuatan laporan kinerja. Nah, ini juga harus terpisah antara otorisasi dan pencatatan, dan juga fungsi penyimpanan. Ya, fungsi penyimpanan dapat dilakukan secara langsung, misalnya dalam pengenangan kas atau pemeliharaan gudang, penyimpanan persediaan barang, dapat juga secara tidak langsung, misalnya dalam hal penerimaan cek dari pelanggan dan melalui pos dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya umpamanya di gudang. Gudang hanya menyimpan dan mendistribusikan, tidak membeli. Membeli di bagian tersendiri. Kalau di bagian gudang diberikan kepercayaan membeli sendiri, mendistribusikan, menyimpan, bahaya, ini bisa terjadi fraud. Berikutnya perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang tepat akan menjamin akuransi dan kelengkapan pencatatan seluruh data relevan tentang transaksi. Untuk itu perlu dirancang bentuk dokumen yang sederhana agar pencatatan dapat dilakukan secara efisien, minim kesalahan, mudah dikaji dan diverifikasi. Nah, untuk menghindari penggunaan dokumen yang tidak sah, perlu dibuat nomor urut tercetak sehingga dapat dicek dan diverifikasi kebenarannya. Ini penting karena kita seringkali kurang peduli terhadap dokumen dan catatan. Kita harus mulai sekarang, harus rutin dan komitmen terhadap dokumen dan catatan supaya suatu saat kalau dibutuhkan bisa kita lacak, kita audit real kembali, kita cek, kita lacak lagi data-data yang atau dokumen atau catatan yang sebelumnya. Berikutnya pelindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Aktiva dan catatan harus dilindungi. Kalau dalam komputer ya mungkin diberikan password, PIN atau apapun, username dan sebagainya. Kalau dalam ruangan ya harus dikunci, pakai lemari kabinet yang ada kuncinya dan sebagainya. Ini perlu. Ya. Kadang secara umum penjagaan aktiva hanya dikaitkan dengan kas dan aktiva fisik seperti persediaan dan aktiva tetap. Saat ini ada aktiva perusahaan yang penting dan perlu dijaga, yaitu informasi. Prosedur pelindungan yang memadai tersebut bisa atau sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan dan pemisahan tugas. Bagaimana kita bisa memberikan pemisahan tugas dan pengawasan pada seseorang. Ya, ini penting. Ya. Siapa nanti yang mengawasi, lalu bagaimana pemisahan tugas itu dilakukan. Lalu pemeliharaan akuransi pencatatan. Bagaimana kita bisa mengecek catatan itu sudah benar atau belum. Ya. Harus dipelihara dengan baik, entah menggunakan sistem, software tertentu. Lalu pembatasan akses ke fasilitas fisik. Kalau di gedung itu ada kuncinya, di ruangan itu ada kuncinya, dan seterusnya. Lalu diteralis jendelanya supaya tidak kecurian dan sebagainya. Perlindungan catatan dan dokumen, tadi sudah saya katakan bisa menggunakan filing kabinet yang ada kuncinya. Kalau dalam file soft copy itu bisa di password atau di masih PIN dan sebagainya. Lalu pengendalian lingkungan, ya itu juga perlu diperhatikan ya, ke lingkungan. Lalu pembatasan ke ruang akses informasi, tidak semua orang boleh masuk. Biasanya kalau di kantor-kantor ada tulisan selain karyawan dilarang masuk, itu salah satu bentuk pembatasan ruang akses informasi. Lalu pengecekan independen terhadap kinerja. Pengecekan internal untuk menjamin bahwa transaksi diproses secara akurat merupakan elemen pengendalian intern yang cukup penting. Nah, pengecekan ini harus independen karena pengecekan lebih efektif jika dilaksanakan oleh orang yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Jadi tidak ada hubungan istimewa, ya, tidak ada kepentingan di situ. Nah, pengecekan tersebut bisa antara lain rekonsiliasi antara dua catatan, kita cek
saldonya sudah benar apa tidak, jumlahnya sudah benar apa tidak. Gitu ya. Perbandingan catatan dengan fisik, saldonya 50, cek uangnya ada 50 apa tidak. Oh, jumlah persediaannya sekian, cek di gudang persennya sama apa tidak. Gitu ya. Akuntansi berpasangan, debit dan kredit itu harus sama. Lalu jumlah data kelompok, batch total, kaji ulang independen. Nah ini kaitannya dengan data kelompok. Ya, kita bisa lihat contoh batch total, ya, jumlah data kelompok, bisa financial total, hasil total, record count, line count, cross voting, balance test. Kalau financial total adalah jumlah rupiah data yang diolah, misalnya jumlah rupiah penjualan atau jumlah penerimaan kas. Kalau hasil total adalah elemen data yang diolah, misalnya jumlah rekening pelanggan yang diproses atau jumlah unit dan harga barang yang dijual. Record count adalah jumlah data yang diproses dalam sistem, misalnya jumlah order penjualan. Kalau line count adalah jumlah satuan data dalam satu dokumen, misalnya jumlah jenis barang yang dijual dan sebagainya. Cross-voting balance test adalah pengujian jumlah baik secara horizontal maupun vertikal untuk menguji kesesuaian angka-angka yang ada dalam suatu tabel. Kalau tabel di jumlah ke kanan dan ke bawah itu jumlahnya sama, berarti sudah oke. Komponen berikutnya adalah komponen perhitungan risiko atau risk assessment. Akuntan memerankan peran penting dalam membantu manajemen mengendalikan bisnis dan merancang sistem yang baik sehingga dapat mengurangi risiko. Adapun pendekatannya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi ancaman, estimasi risiko, estimasi kemungkinan kerugian tiap ancaman, identifikasi alternatif pengendalian, estimasi manfaat dan biaya tiap ancaman, dan implementasi pengendalian. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya kalau kita akan memperhatikan atau memperhitungkan risiko atau risk assessment. Pendekatan perhitungan yang pertama mengidentifikasi ancaman dalam bentuk mungkin ancaman strategik, seperti melakukan hal yang salah. Ya, melakukan hal yang salah, ya, itu jelas sekali pengaruhnya, dampaknya. Ancaman operasional seperti melakukan hal yang benar tetapi dengan cara yang salah. Ya, contoh ancaman operasional umpamanya mematikan komputer, tidak di-shutdown dulu selamat dingin baru dimatikan, tetapi langsung dicabut kabelnya, gitu ya. Ini caranya melakukan hal yang benar karena apa? Disuruh mati ya dimatikan, tapi caranya yang salah. Ancaman finansial seperti pemborosan dan hilangnya aset. Pemborosan, listrik tidak digunakan, dinyalakan terus, komputer tidak dipakai ya dinyalakan, AC dan sebagainya. Ancaman informasi seperti informasi yang salah atau tidak relevan. Karena kalau informasi yang keliru itu bisa mempengaruhi keputusan. Jika keputusan keliru akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Jika perusahaan menggunakan electronic data interchange, ancaman atau risiko bisa dalam bentuk ketidaktepatan pemilihan teknologinya salah. Harusnya menggunakan RAM 3, menggunakan RAM-nya 2 yang enggak support. Ya. Akses sistem tanpa otorisasi, ini juga jadi masalah. Ya. Ada password, PIN dan sebagainya, kalau tidak menggunakan itu bisa diakses oleh banyak orang, bisa dibobol gitu sistemnya. Gangguan transmisi data, ya. Gangguan integritas data, transmisi data mungkin ya sinyal dan sebagainya. Integritas data kaitan dengan datanya error dan sebagainya. Transaksi tidak terlaksana dengan sempurna, baru separuh, putus atau mungkin terlalu besar memorinya dan sebagainya. Kapasitasnya maksudnya terlalu besar tidak bisa masuk dan sebagainya. Kerusakan sistem bisa rusak, error dan sebagainya, sistem tidak kompatibel, tidak sesuai. Ya, ini bisa juga jadi masalah. Saudara menggunakan game yang tinggi tapi RAM-nya hanya 1 atau 386 ya nggak akan bisa cocok. Ya. Berikutnya estimasi risiko atau probabilitas terjadi ancaman. Berbagai ancaman menyebabkan risiko yang lebih besar karena kemungkinan terjadinya sangat besar. Sebagai contoh, karyawan lebih banyak melakukan kesalahan yang tidak disengaja dibanding dengan curangan yang disengaja. Atau perusahaan lebih berpeluang menjadi korban kecurangan komputer daripada korban teroris. Nah ini probabilitas terjadinya ancaman itu lebih besar yang mana? Itu perlu diestimasi, perlu diperhatikan, dipertimbangkan. Estimasi kerugian, risiko terjadinya gempa bumi mungkin lebih kecil daripada risiko terjadinya peristiwa lainnya. Namun kerugian yang harus ditanggung sangat besar, karena harus menanggung kerusakan fasilitas fisik.
Nah, kerugian karena kecurangan tidak akan sebesar risiko adanya gempa, tetapi risiko kerugian harus diperhitungkan secara bersama-sama. Artinya estimasi kerugian itu perlu dipertimbangkan. Kalau ada kecurangan seperti ini, risikonya seperti apa, dampaknya seperti apa, ya, sejauh mana pengaruh itu terhadap pencapaian tujuan. Identifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi satu atau lebih cara-cara pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Dalam setiap penilaian manfaat, setiap prosedur pengendalian, manajemen harus memperhatikan atau mempertimbangkan efektivitas dan ketepatan waktunya. Nah, ini identifikasi pengendalian, cara bagaimana manajemen akan mengidentifikasi lalu mencari cara-cara alternatif untuk mengendalikan supaya tidak terjadi ancaman tersebut. Ya, kalau saudara mau pergi kok hujan, kalau hujan kemungkinannya nanti bisa basah, masuk angin, sakit dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Oh, bisa pakai mantel, bisa pakai payung umpamanya. Nah, ini bisa digunakan identifikasi pengendalian. Lalu berikutnya estimasi manfaat dan pengorbanan. Untuk setiap alternatif pengendalian yang telah diidentifikasi, lakukan perhitungan manfaat yang diperoleh dan pengorbanan yang dikeluarkan. Ya. Jangan sampai nanti pengorbanannya lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Nah, alternatif yang dipilih ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada pengorbanannya. Biayanya lebih kecil tapi manfaat untuk pengendalian risiko itu bisa besar. Berikutnya komponen informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi dikembangkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan operasional serta untuk mengkomunikasikan berbagai aspek penting dalam organisasi. Pijakan utama seluruh kegiatan bisnis adalah bagaimana informasi dan komunikasi itu berjalan dengan baik. Kalau dulu mungkin menggunakan manual, mau belanja, mau pergi, mau beli bahan baku atau mau membeli atau menjual barang dan sebagainya dengan manual gitu ya. Tapi sekarang bisa menggunakan online, komunikasi, ya, informasi, teknologi yang digunakan. Nah, ini akan mempermudah kegiatan bisnis kita. Berikutnya, dalam bidang informasi dan komunikasi, akuntan harus memahami proses terjadinya transaksi itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Lalu proses pendokumentasian transaksi, ya bisa melalui berbagai pencatatan sistem yang ada atau proses konversi dokumen transaksi ke dalam perangkat atau perekaman sistem. Jadi dari manual dimasukkan ke dalam sistem. Lalu proses pengaksesannya dan pemutakhiran filenya seperti apa, update-nya seperti apa, apakah setiap hari akan diupdate atau setiap kali transaksi itu masuk akan diupdate dan seterusnya. Lalu proses penyediaan dan penyajian informasi, bagaimana proses penyediaan informasi ini bisa dilaksanakan dengan baik, informasi bisa diterima oleh yang membutuhkan secara tepat waktu, dan sebagainya. Lalu proses pelaporan informasi untuk kepentingan intern dan ekstern, bagaimana laporan ini bisa digunakan oleh pihak intern maupun ekstern, sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan dan laporan ini bisa membantu pengambilan keputusan baik di intern maupun ekstern. Berikutnya terakhir pemantauan, keseluruhan proses harus dimonitor, diawasi, dimodifikasi bila mana perlu agar sistem berkembang secara dinamis. Kita tahu sistem tidak berkembang secara langsung seperti hanya perkembangan budaya kehidupan kita. Oleh karena itu perlu diupdate, perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan yang ada. Ada 3 kunci dalam melakukan monitoring. Yang pertama adalah supervisi yang efektif, pelaporan pertanggungjawaban, dan internal audit. Supervisi yang efektif. Supervisi ini terutama penting dalam organisasi yang tidak dapat mengelaborasi pelaporan pertanggungjawaban atau tidak bisa melakukan pemisahan fungsi karena terlalu kecil organisasi. Nah, supervisi ini bisa langsung didatangi langsung, ya. Bisa dicek langsung gitu ya, karena memang situasinya tidak terlalu besar atau organisasinya kecil. Nah, supervisi bisa efektif mencakup pelatihan dan asistensi karyawan, pelatihan pengembangan diri, bagaimana pendampingan juga kepada karyawan supaya bisa berjalan dengan baik. Lalu pemantauan kinerja karyawan, diberikan penilaian, DP3, penilaian dan seterusnya menggunakan instrumen penilaian, lalu diberikan koreksi kesalahan, ya, tidak di punishment lah tapi dikoreksi dulu dan seterusnya, menjaga aktivitas dengan cara memantau karyawan yang memiliki akses ke aktivitas tersebut, mengawasi
komputer, mengawasi barang-barang Aktiva di mana karyawan bisa mengakses ke Aktiva tersebut. Ini juga perlu dipertimbangkan ya. Pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan pertanggungjawaban ini meliputi anggaran, kuota, schedule, biaya standar, kualitas standar, laporan kinerja, prosedur untuk menyelidiki selisih yang jumlahnya signifikan dan sebagainya. Ini katanya bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hal-hal apa yang menjadi tugas pengawasan atau tugas monitoring kita. Lalu berikutnya internal audit. Internal audit mencakup pengkajian terhadap daya andal dan integritas informasi operasi dan keuangan dan memberikan suatu penilaian terhadap efektivitas pengawasan intern. Nah, tugas fungsi internal audit sebenarnya untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan ini sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan yaitu bagaimana internal audit memastikan ketaatan, ya, ketaatan terhadap segala aspek yang ada dalam perusahaan. Nah, aktivitas internal audit meliputi penilaian ketaatan karyawan terhadap kebijakan manajemen, prosedur dan peraturan serta hukum yang berlaku dan juga penilaian efektivitas dan efisiensi manajemen. Nah, ini bagaimana mereka melaksanakan semua aktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke, di sini materinya untuk komponen SPI, Sistem Informasi Akuntansi, video kedua. Silakan dipelajari dan ini adalah materi terakhir. Semoga saudara bisa memanfaatkan pemahaman pengetahuan ini dengan baik. Terima kasih, selamat bertemu lagi di waktu yang akan datang.